yang kita sebut sebagai direct holdings. Ya, ini direct holdings ini. Nah, kita akan belajar dua nanti. Yang pertama indirect holdings, yang kedua nanti yang kita sebut mutual holdings. Nah, seperti apa itu? Kita bisa lihat di gambar berikut. Nah, selama ini yang kasus yang kita selalu kerjakan adalah yang di A ini, di mana ada induk punya satu anak perusahaan. Lalu transaksinya rumit ya, ada intercompany transaction, ada investment cost di atas fair value dan sebagainya. Ini sudah kalian pelajari. Sebenarnya di materi semester lalu juga ada beberapa kasus seperti ini, tapi jarang lah ada kasus yang subsidiarnya lebih dari satu. Ya, ini bisa juga gitu. Tapi ini cuman A yang model satu ini, tapi dipecah jadi tiga gitu. Jadi ada tiga kali, tapi tingkat kerumitannya sama, nggak ada beda. Nah, yang akan kita bahas dalam 2 minggu itu bagaimana kalau afiliasi itu terhubung seperti ini atau seperti ini. Itu yang kita sebut indirect holdings. Kenapa disebut indirect? Karena di sini B itu tidak dimiliki secara langsung oleh parent. B dimiliki oleh parent via A. Ini kita sebut indirect holdings. Ya. Nah, apakah B ini dikonsolidasi sama A? Ya, itu kita lihat saja persentase kepemilikannya. Ini 80%, lalu A menguasai B 70%. Berarti kalau kita hitung A parent ini, itu pemilikannya berapa? 80% kali 70%, 56%. Karena di atas 50%, maka dikonsolidasi. Ya. Yang kedua, ini di sini ada yang direct, jadi parent ini punya subsidiary A dan B, ini direct. Ini 20%, 80% ini direct ya. Tetapi subsidiary A juga punya kepemilikan ke B. Nah, di sini yang disebut indirect. Ya. Nah, di sini kalau kita hitung juga sama, 80% kali 50%, 32% ditambah 20%, totalnya 52%. Jadi ini juga akan dikonsolidasi. Jadi kalau di bawah 50% tidak akan dikonsolidasi, ya, tapi kalau di atas 50% dikonsolidasi. Yang penting adalah persentase kepemilikannya. Direct atau indirect tidak jadi masalah. Minggu depan kita akan membahas model yang kalian biasanya yang masih muda-muda ini suka gitu. Istilahnya itu saling memiliki, ya, mutual holdings, saling memiliki gitu. Nah, sebagaimana di dunia nyata jarang yang saling memilikinya ini sama-sama besar gitu. Biasanya yang satu lebih sayang daripada yang lain. Ya. Contohnya di sini parent memiliki 80% dari A, tapi si A itu hanya 10%. Nah, ini kita sebut mutual holdings ya. Kalau kalian males bahasa Inggris, kata-katanya bagaimana kalau situasi saling memiliki. Nah, saling memiliki ini bisa antara induk sama anak, nanti satu kasus, bisa juga di antara anak perusahaan itu sendiri. Nah, nanti bagaimana ini metode ekuitasnya sama konsolidasinya. Kita akan bahas dalam 2 minggu ini. Sampai di sini ada yang bertanya? Saya sih bertanya mungkin Pak, terkait dengan kepemilikan di atas 50% tadi kan dikonsolidasi itu ya Pak. Itu apakah berlaku untuk yang apa sih ini namanya Pak, yang grandson sama yang parent son sama grandson, atau untuk yang connecting affiliates aja Pak? Soalnya kalau misalnya saya baca di bawah itu, kalau nggak salah, walaupun misal total yang father son grandson itu di bawah 50%, asalkan dari parent ke subsidiary-nya itu signifikan, terus subsidiary ke yang B itu signifikan, itu tetap dikonsol gitu Pak. Mohon koreksinya Pak kalau salah. Di bagian mana kamu baca itu? Di bagian yang bawahnya Pak. Yang ini, if subsidiary in father kan 48%, itu kan di bawah 50%, tapi senangkap saya itu walaupun 48% tetap dikonsolidasi begitu Pak. Kalau yang parent, son, grandson, tapi kalau yang misalnya satunya lagi itu tidak begitu Pak. Ya, jadi di sini betul. Jadi
kalau ini kan kebetulan ada 60% ya. Yang ini ke sini 60% kan. Jadi dia dikonsolidasi ke A. Nah, baru dia dikonsolidasi ke sini. Jadi pendapat kamu betul. Tapi kalau dalam situasi misalnya dia ini ya, misalnya ini besar 100 tapi ini tidak itu dia nggak bisa gitu ya. Karena memang berarti parent bisa memerintahkan subsidiary untuk melakukan apapun ke subsidiary B. Ya, oke. Ada lagi? Ya, terima kasih, Pak. Nah, kalau sudah, apa persoalannya yang harus kalian pahami? Persoalannya adalah dalam dua kasus ini ya, indirect holdings maupun mutual holdings, bagaimana menentukan laba dan ekuitas dari afiliasi berdasarkan metode ekuitas. Sekali lagi, menentukan laba dan ekuitas dari afiliasi dengan menggunakan metode ekuitas. Laba, berarti kalian harus tahu laba dari parent sekaligus laba konsolidasi. Karena dalam metode ekuitas, laba konsolidasi harus sama dengan laba parent. Oke, satu ya. Yang kedua, kalian harus tahu berapa bagian laba untuk non-controlling interest. Sekaligus itu. Karena dari total laba, ya, itu akan dibagi yang ke controlling berapa, non-controlling berapa. Yang ketiga, kalian harus tahu berapa nanti yang menjadi non-controlling interest. Karena dia akan menjadi bagian dari ekuitas. Ekuitasnya ada ini, ada yang dari itu, dari induk ya, lalu ada yang dari non-controlling interest. Jadi kunci utamanya di situ. Kita bisa memahami bagaimana menghitung laba untuk controlling sama non-controlling. Yang kedua, kita bisa menentukan berapa non-controlling interest-nya. Itu kuncinya. Ya, kita lihat dalam kasus ini. POP memiliki 80% saham dari Sun. 80% saham nih pada 1 Januari 2016. Ya. Kemudian Sun mengakuisisi 70% saham dari TOY pada 1 Januari 2017, berarti setahun kemudian. Jadi di tahun 2016 POP mengakuisisi Sun, lalu di tahun 2017 Sun mengakuisisi TOY. Nah, di sini untuk memudahkan, investment cost-nya itu sama dengan book value. Lalu kita tidak tahu kejadiannya, tetapi kita tahu per tanggal 1 Januari 2017, investment in Sun saldonya 200. Berarti sebelumnya saldonya mungkin bukan 200. Tapi karena sudah 1 tahun, berarti di sini ada income dikurangi dividen ya, yang diakui dari Sun. Ya, lalu yang Sun akan mencatat investment in TOY 105. Nah, ini berarti transaksinya pada tanggal 1 Januari 2017, 105 tadi. Itu satu ya, jadi kita mesti tahu ini investment cost ya, karena sama tanggalnya. Yang ini investment cost ditambah share of earnings dikurangi share of dividends. Lalu kita dapat informasi untuk 2017 ada laba terpisah pada POP, Sun, dan TOY. 150 dan 40 masing-masing. Berarti belum memperhitungkan share of income-nya. Kalau pada POP belum memperhitungkan share of income pada Sun belum memperhitungkan share of income pada TOY. Lalu ada dividennya. Nah, dalam situasi seperti ini, di mana POP memiliki Sun memiliki TOY, atau kita bicara yang ini, father, son, grandson, maka cara menyelesaikannya, cara memahaminya, pertama kita pahami bagaimana melakukan metode ekuitas. Nah, metode ekuitas ini harus dibuat dari yang paling bawah, artinya
dari Sun, karena Sun memiliki TOY. Ya. Nah, kita tahu informasinya, TOY membayar dividen 20.000. Berarti kita catat, debit cash, credit investment in TOY 14.000. Lalu kita catat investment in TOY, karena melaporkan laba 40, kali 70%, 28.000, income from TOY. Nah, dengan jurnal ini, maka laba pada Sun sekarang bukan 50.000 lagi, tapi bertambah dengan income from TOY. Jadi menjadi 78.000. Dari 50.000 yang separate, ya, laba terpisah, ditambah 28.000 income from TOY. Lalu investmentnya bertambah, tadi 105, ditambah 28.000, dikurangi 14.000, atau 119.000. Jadi ini gampang kan, kalian udah mau pelajari. Nah, setelah Sun membuat ini, maka dia akan melaporkan labanya yang total, bukan yang terpisah, 78.000. Dengan data tadi, maka kita buat equity method pada POP. Jadi sekarang kita berpindah dari Sun ke POP. POP akan mencatat cash 24.000 pada investment in Sun untuk dividennya. Dividennya kan 30. 30 kali 80%, 24.000. Lalu akan mencatat investment in Sun 80% kali 78.000. Bukan 50.000 tapi 78.000. Sehingga akan mencatat 62.400. Dengan demikian, maka net income dari POP yang nanti akan sama dengan net income konsolidasi, ya, yang ada di laporan konsolidasi, itu adalah 162. Dari 100.000 labanya dia secara terpisah, ditambah 62.400 yang dicatat dari investment in Sun atau income from Sun tadi. Dengan demikian nanti kita bisa hitung saldo akhir dari investment account-nya adalah 200.000 dikurang 24.000 ditambah 62.400 atau 238.400. Ada yang bertanya? Gampang ya? Ingat ya, urut-urutannya dari yang paling bawah dulu, baru ke atas. Nah, kalau sudah, maka kita bisa menghitung 162.400 dengan cara lain. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita lihat dari separate earnings. Ya, pertama POP dulu, paling atas, 100.000. Lalu kita lihat Sun. Sun separate earnings-nya 50.000. Kepemilikannya oleh POP berapa? 80%, berarti 40.000. Lalu Toys, ya, kepemilikannya berapa si Toys ini oleh Sun? 70%. Tapi pada akhirnya dimiliki juga oleh POP 80%. Berarti kita kalikan 2 ke atas sehingga dapat 22.000. Dapat angka 162.400. Jadi sama caranya, ya. Mau pakai jurnal atau pakai perhitungan ini sama. Tapi saya menyarankan kalian menggunakan 2 cara berikut. Cara pertama bisa seperti ini. Hitung combine POP Corporation, ya, berapa itunya untuk earnings-nya untuk POP, Sun sama TOY yang separate dijumlahkan, kurangkan dengan non-controlling interest share. Yang pertama yang terkait dengan TOY dulu. TOYS yang dalam kaitannya dengan Sun dimiliki 70%, berarti non-controlling interest-nya 30%, 12.000. Ya. Yang kedua adalah yang terkait dengan ini itu yang 70% itu diakui oleh Sun. Tapi Sun itu punya non-controlling interest 20%. Berarti dari sebagian income yang dari TOY ke Sun, yang 20% itu punya non-controlling interest. Jadi kita hitung 40.000 kali 70% kali 20%. Lalu yang kedua, non-controlling interest dari Sun sendiri. Separate-nya 50.000 kali 20%, 10.000. Diperoleh nanti
non-controlling interest share-nya 27.600, kemudian net income dari parent dan konsolidasi 162.400. Ini yang saya katakan yang harus kalian hitung. Yang harus kalian hitung. Yang kalian harus tahu cara menghitungnya. Atau ini cara yang paling bagus menurut saya. Kita buat schedule seperti ini, kita list separate earnings di paling atas, lalu kita alokasikan dulu income from toys ke Sun, kalikan 70%, dikurang sini ditambahkan ke Sun, lalu dijumlahkan, ini nanti kita alokasikan dari income-nya Sun ke POP sebanyak 80%, sehingga dikurang 62.400 ditambah 62.400. Nah, dari sini kita bisa tahu NCI dari Sun 15.600, 5.000 tambah 10.000, NCI dari Toy 12.000. Share of income-nya. Lalu ini controlling share of income atau income dari konsolidasi. Ada yang bertanya? Ada yang nggak jelas? Oke, lanjut ya. Jadi cara ini itu nanti kalau agak rumit, kalian masih bisa mengerjakan. Nanti beberapa soal exercise agak rumit. Kalian kerjakan dengan cara ini, dengan prosedur seperti ini. Jadi berurut dari yang paling belakang, paling bawah ya, sampai yang ke paling atas. Nah kalau sudah, maka kita bisa buat kertas kerjanya. Nah kertas kerjanya, kita lihat ya kertas kerjanya, nanti kan biasanya angkanya sudah ada. Nah, kalian nanti jadi ngerti, ini kenapa kok 62,4. Ini dari perhitungan di sini kan, ada nih. Terus ini kenapa 28? Ya. Nah, dari sini, pertama kita lihat dulu. Kita lihat dari paling bawah, kita selesaikan. Paling bawah kan toy. Toy, income from toy-nya kita hilangkan. Kita debit 28.000. Ingat kalau menghilangkan income dari subsidiary berarti debit income, kredit dividen, kredit investment. Kredit dividen yang A 14 ya. 70% kali 20 karena Sun memiliki toy 70%. Ini yang A nih. Ini A ya. Ada selisih 14, masukkan ke investment in toy 14, sehingga investmentnya ke saldo awal. Nah, yang kedua kita eliminasi investment in toy ke retained earnings dan capital stock. Selisihnya kita masukkan ke non-controlling interest. Jadi retained earnings kita debit, capital stock kita debit 150, lalu kita debit investment in toys, selisihnya sekitar 30%, masukkan ke non-controlling interest toys. Ini kan kalian sudah belajar semua nih. Hanya kebetulan ini ada lebih dari satu subsidiary. Lalu nanti yang setelah toy selesai, kita selesaikan yang Sun. Sun 62,4 kita debit. Ya. Dividennya 80% kali 30 kita kredit. Selisihnya ke investment in Sun. Lalu reciprocal account, investment in Sun kita kredit, kita debit retained earnings Sun, capital stock Sun, selisihnya ke non-controlling interest. Oke ya, ini kan cuma kebetulan 2 aja nih. Kalau ada 10 ya kalian buat 10 gitu. Itu aja rumitnya. Tapi ini kebetulan 2. Nah, yang ketiga, kita mengakui non-controlling interest share. Itu sebabnya perhitungan yang sudah kita buat tadi, yang pakai tabel tadi berguna. Karena angkanya ada di situ. Ya. Yang pertama untuk Sun itu 15.600, untuk Toy 12.000. Kita debit 2 angka ini, non-controlling interest share Sun 15.600, non-controlling interest share Toy 12.000. Dari mana angkanya? Ini dari perhitungan ini. Lalu dividennya tadi kita lihat di tabel ada dividen 30. Ya. Lalu NCI-nya berapa? Pada Sun
20%. 20% kali 30 sama dengan 6.000. Lalu pada TOI non-controlling interest berapa persen? 30% kali 20. 6.000 juga. 6.000 ditambah 6.000 sama dengan 12.000. Nah, di sini berarti dari SON akan dikurang 6.000. 15.600 dikurang 6.000, 9.600. 12.000 dikurang 6.000, 6.000. Jurnalnya bisa dibuat begini, masukkan ke dalam kertas kerja. Selesai. Lihat di sini, net income dari parent 162,4 sama dengan net income dari konsolidasi. Jadi, perhitungan tabel di sini itu memudahkan kita memahami, dan kita tahu angkanya harus 162,4, kemudian angka ini harus 62,4, dan ini harus 28. Ada yang bertanya? Ya, ada yang bingung nggak dari penjelasan saya di situ? Paham ya? Karena kalau kalian di sini bingung, repot saya ke yang berikutnya. Tapi kalau di sini kalian ngerti, oke, bagus. Tapi ini basic banget ya. Nanti kalian coba aplikasikan di latihan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, bagaimana sekarang kalau strukturnya seperti ini? Jadi di sini PET secara langsung memiliki SAL dan TAI. Tapi secara tidak langsung melalui SAL juga memiliki dari TAI. Jadi ada yang direct, yang ini direct, yang ini indirect. Ya, ada direct dan indirect ini di sini. Nah, gimana kok kejadiannya begitu? Kita lihat. Jadi sebelumnya si SAL ini punya investasi pada TAI 20% tahun 2013. Ini kejadiannya ya, kalau kita lihat dari data di sini, 2013. Lalu, di 2016, PET membeli kepemilikan pada TAI duluan. Setahun kemudian baru membeli pada SAL. Nah, ketika membeli pada SAL, terjadilah hubungan yang agak rumit di sini. Ya, ini hubungan segitiga ini. Nah, yang harus kalian pahami di sini agak sedikit seru di sini. Ada paling enggak dua hal. Pertama, di bagian awal tadi kita nggak cerita gimana kalau ada goodwill. Ya. Gimana kalau cost-nya berbeda dengan book value dan fair value. Nah, di sini dikasih satu contoh yang berbeda dengan book value saja. Ya. Jadi book value sama fair value sama, nggak ada perbedaan, jadi ini selisihnya goodwill. Jadi si PET ini, yang pertama ketika si SAL membeli 20%, itu nggak ada beda book value sama fair value. Ini kosong. Di buku ini nggak dibahas bagaimana kalau angkanya beda. Tapi nanti kalau menjelang ini ya, karena saya nggak mau membahas melebihi apa yang harus dipelajari, nanti kalian ingatkan aja, Pak, bisa nggak bahas yang ini kalau ini ada goodwill-nya. Tapi sekarang belum. Jadi dia karena 20% berarti pakai metode apa? Metode cost. Cost method. Cost ya, dia pakai metode cost. Nah, kemudian si PET ini mengakuisisi pada tanggal 1 Januari cost-nya 97.200, tapi book value-nya 85.200. Jadi ada goodwill 12.000. Jangan lupa ya, jadi pada investment in TAI oleh PET itu ada goodwill 12.000. Demikian juga investment in SAL pada PET itu juga ada goodwill 12.000. Karena nanti berguna pada kita ketika kita membuat laporan konsolidasi. Nah, di sini ketika terjadi hubungan ini, maka kalau yang investment in TAI oleh PET itu udah pasti pakai equity method. Kenapa? Karena 60%. Lalu investment pada SAL juga sama, tetapi ini masih cost. Maka sebenarnya ketika ini terjadi pada tanggal 1 Januari, maka
SAL harus menyesuaikan pembukuannya dari cost method ke equity method. Karena nanti akan pakai equity method. Jadi kita harus menghitung semua investasi tadi berbasis equity method. Nah, di sini kita tahu saldo awal pada cost method tanggal 1 Januari 2013 adalah 22.400. Lalu ditambah 16.000. 16.000 ini adalah laba dikurangi dividen dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Ya, karena kita mau tahu saldo di 2017. Kalau belum ada, angkanya harus kalian sesuaikan. Kalian harus hitung itu. Pasti dikasih tahu angka-angkanya untuk mendapatkan itu. Yang di PEP untuk investment intai 97.200 di angka 1 Januari 2016. Ini juga harus disesuaikan ke 31 Desember. Berarti ini ada penyesuaian untuk laba dikurangi dividen ya, dari TAI itu untuk 2 tahun, 2016 dan 2017. Lalu yang investment PET pada SAL ini 1 tahun. Ya, ini asumsikan kalau ini menurut saya sudah dibukukan, jadi nggak ada masalah. Yang ini kemungkinan harus dibuatkan adjustment. Tapi asumsinya kita tahu bahwa berarti angka dari investment in masing-masing ini per tanggal ini adalah sekian. Kalian harus bisa menentukan angka itu dengan cara melihat data-data yang ada. Kalau itu belum ada. Itu satu yang harus dikuasai. Yang kedua, kita dapatkan informasi masing-masing income terpisah dari masing-masing adalah pada PET itu 70.000, pada SAL 35.000, pada TAI 20.000. Lalu masing-masing mengumumkan dividen 40.000, 20.000 dan 10.000. Ini masih sama, nggak ada beda. Kita buat kerumitan yang kedua. Sekarang bagaimana kalau ada unrealized gain atau loss dari intercompany transaction? Di sini ada 2. Ya. PET di dalamnya ada unrealized gain dari penjualan land ke SAL, downstream. Jadi kalau penjualan downstream, maka dia 100% diakui oleh controlling. Nah, ya. Itu masih ingat tuh. Kalau downstream yang mengakui unrealized gain hanya controlling, non-controlling nggak dapat bagian. Kemudian di bawahnya ini ada unrealized profit dari inventory 5.000. Tapi ini upstream ya, dari SAL ke PET upstream. Dari intercompany transaction sebesar 15.000. Berarti nanti yang 5.000 ini akan dibagi ke controlling dan non-controlling. Karena dia upstream. Itu materi kita yang kita pelajari pada semester lalu. Jadi di sini ada 2 kerumitan. Kerumitan pertama ada goodwill, kerumitan kedua ada unrealized profit dari intercompany transaction. Nah, dengan kerumitan itu, cara pertama adalah kita pakai tabel ini, karena tabel ini sangat powerful kalau kalian pakai tabel. Jadi, dalam tabel ini kita akan menentukan berapa laba dari konsolidasi, berapa laba untuk non-controlling interest pada masing-masing perusahaan afiliasi ini. Caranya, separate earnings kalian ini, list di sini, ya, horizontal, lalu unrealized profit dikurangkan sesuai dengan siapa yang mencatat unrealized profit tadi. Dalam kasus PET, dalam kasus upstream itu pada induk yang menjual ya. Pada kasus ini juga sama, SAL yang menjual, maka dicatat di SAL. Nah, setelah mendapatkan realize, ya, baru kita hitung, kita mulai dari TAI dulu. TAI 20% dialokasikan ke SAL, 60% dialokasikan ke PET, sehingga sisanya untuk non-controlling interest. Pada SAL, kita jumlah 34.000, 70%-nya dialokasikan ke PET. Jadi dikurangi 23.800 ditambah 23.800. Dijumlahkan ke bawah, kita dapatkan angka-angka ini. Ada yang bertanya?
Mudah kan? Ternyata ngajar 2 kelas itu lumayan capek ya. Saya mulai serak-serak ini. Tapi nggak apa-apa. Lanjut. Kalau sudah dapat angkanya, maka kalian bisa, kalau diminta, bisa membuat jurnal entry-nya untuk metode ekuitas. Dimulai dari SAL dulu, karena SAL punya kepemilikan pada TAI. Ya. Nah, SAL akan mencatat cash pada investment in TAI 2.000 untuk dividen 20%, lalu mencatat income-nya 4.000 sesuai dengan perhitungan di sini 4.000. Dengan demikian nanti kita bisa tahu berapa saldo investment pada ini ya, pada SAL ya, investment in TAI pada SAL. Saldonya investment in TAI ini 38.400 dikurang 2.000 ditambah 4.000 sama dengan 40.400. Di sini TAI nggak terlibat dalam intercompany itu transaction karena yang jualan hanya PET sama TAI ya, hanya PET sama SAL ya. Jadi TAI tidak terlibat, jadi tidak ada apapun juga. Nah, yang kedua, kita mencatat equity method pada PET. Ada 2 ya. Yang pertama untuk investment in TAI dulu yang sebesar 60%. Ini angkanya. 2 ini ya, dividen sama share of income. Lalu yang kedua mencatat untuk investment in SAL 14.000. Kemudian income from SAL dihitung dari, kita gunakan cara kalian tahun semester lalu. Caranya bagaimana? Caranya kita hitung berapa 70% dari net income-nya. Net income-nya 39 ya. Dari mana 39? 35 ditambah 4. Karena di semester lalu unrealized profit mengurangkannya caranya berbeda. Jadi 35 dikurang 4 dulu. Sama dengan 39. Lalu semua unrealized profitnya disesuaikan. Yang upstream dikalikan persentase kepemilikan, yang downstream tidak. Sehingga totalnya 13.800. Ini cara yang sudah kalian pahami di semester lalu. Atau cara lain adalah kalau kalian sudah membuat tabel, ya. Nah, kalau kalian sudah membuat tabel, caranya adalah angka ini 23.800 dikurangi dengan 10.000 sama dengan 13.800. Itu juga sama caranya. Terserah mau pakai cara yang mana. Kalau sudah kita tahu equity method, maka kita tinggal buat bagaimana dari saldo awal ke saldo akhir. Ini angkanya. Untuk yang bagian ini ada pertanyaan. Karena saya nggak mau lanjut sebelum kalian paham semua. Ada nggak yang membingungkan atau kalian ada yang tidak tahu? Silakan. Izin bertanya Pak, terkait dengan hitungan 13.800 tadi. Kalau Bapak, saya lebih prefer yang tabel sih Pak. Kan tadi 23.800 dikurangi 10.000 begitu ya Pak. Nah 10.000 ini apakah harus dari PET ke SAL atau bisa saja dari PET ke TOI, maksudnya downstream kemanapun bebas gitu Pak, atau harus ke spesifik dari SAL begitu Pak? Nah itu bagus pertanyaannya. Jadi kalau yang kayak gitu harus disesuaikan. Kita menghitung income dari mana? Kalau income from SAL, ya ini kan income from SAL nih. Berarti yang kamu kurangkan unrealized profit-nya hanya yang dari transaksi dari PET ke SAL. Ya. Tapi kan bisa aja nih PET ke TAI ya, ada unrealized profit. Ya, itu jangan dikurangkan di SAL dong. Ya. Paham? Ya, paham Pak. Oke, ada lagi? Oke, ya sudah, sambil jalan ya. Kalau ada suara-suara di belakang, mohon maaf ini, karena lagi ada renovasi ya. Saya langsung pakai ini aja, pakai
pakai kertas kerja karena ini lebih mudah, angka-angkanya ada di situ semua. Yang pertama intercompany transaction, kita selesaikan dulu. Sales 15.000, cost of sales. Ini ngerti kan? Di debit kredit, saya nggak perlu jelaskan, orang ini udah semester lalu. Yang kedua unrealized gain. Unrealized gain pada inventory dulu. Cost of sales di debit 5, inventory di kredit 5. Ya, ini juga udah ini. Ngerti. Lalu unrealized gain on sale, gain online. Debit 10, plan aset kredit 10. Ya, ini materi semester lalu. Nah, kita mulai. Kita selesaikan dari yang paling bawah. Yang paling bawah adalah TAI. Ya. TAI. Nah, TAI itu diakui oleh dua. PET 12.000, SAL 4.000. Dia tabel. Ya. PET 12.000, SAL 4.000. Jadi 12 sama 4 kalian tahu angkanya dari mana. Dan di kertas kerja harus segitu angkanya. Jadi di total 16. Paham ya? 12, 4, 16. Nah, kalau ini di debit, maka kreditnya ke dividen sama ke investment. Dividennya 8. Ya. 8 dari mana? Kepemilikannya 20 sama mana tadi? 20 sama 60, 80%. Dividennya berapa? 10. Berarti 8. Sisanya masuk ke investment. Dipecah. Investment in TAI 6. Ya, investment in TAI pada ini kan ada dua nih, yang 60% pada PET, yang 20% pada SAL, 6 sama 2. Dipisah. Ya, jadi ini kan 16 income from TAI-nya 16 kurang 8 tinggal 8. 8 itu dipecah jadi 2 karena kebetulan investment TAI-nya ada 2, yang satu pada PET, yang satu pada SAL. 6. Ya. Itu yang D. Lalu yang berikutnya adalah kalau income-nya udah kita eliminasi reciprocal accounts pada TAI. Jadi investment in TAI pada capital stock TAI, retained earnings TAI, lalu ada minority interest TAI. Nah, caranya retained earnings TAI kita debit, capital stock kita debit. Ingat, perhitungan di atas ada goodwill, catat goodwill. Ya, ini semua debit karena ada goodwill. Lalu kreditnya apa? Kita hilangkan semua investment in TAI. Sisanya masuk ke investment in TAI awal. Oke? Agak jelimet dikit. Karena ada goodwill. Karena investment in TAI-nya ada 2 akun. Udah itu aja. Sisanya sama. Berikutnya, kita selesaikan sekarang investment in SAL. Investment in SAL, income-nya 13,8 dari mana? Lihat di tabel. Ini lihat di sini ya. 13,8 atau di tabel tadi 23 dikurangi 10 karena ada unrealized. 13,8 dividennya ya. Dividennya dia 30%, berarti dividennya 30% ya untuk 70%. 70% kali 20, 14. Selisihnya mengoreksi ke investment in SAL sehingga ke saldo awal. Kebetulan dia debit di sini. Sudah kita selesaikan, kita hilangkan income from SAL, kita hilangkan reciprocal accounts dari SAL. Jadi retained earnings SAL kita debit, capital stock kita debit, ingat ada goodwill 12 kita debit, kreditkan ke investment in SAL, sisanya masuk ke non-controlling interest.
Nah, kemudian, oh ya, ini satu lupa, saya kelewatan ya. Kita mengakui berapa non-controlling interest share. Angkanya dari mana? Sudah dihitung tadi di tabel. Makanya tabel ini penting kalian bisa menguasai. Nih, 4.000. Munculkan 4.000 non-controlling interest share. Good, ini dividennya karena 20% non-controlling, maka dividennya 2. Lalu sisanya menambah non-controlling interest 2 di sini. Sama nanti sekarang yang non-controlling interest untuk SAL 10.200. Munculkan 10.200, dividen kurangkan 6, 30% kali 2, 6, sisanya menambah non-controlling interest 4,2. Udah selesai semua, jumlahkan consolidated working paper selesai. Dan yang paling penting adalah ini 95,8 sama dengan ini, sama dengan perhitungan di atas. Jadi kuncinya kalian bisa membuat tabel seperti ini. Sama kalian memahami equity methodnya. Lalu ingat di sini yang rumit karena sekarang kalian tidak punya satu subsidiary tapi ada 2 subsidiary. Bisa juga nanti 3. Jadi kalian harus kalau ini mungkin ada paling enggak 3 akun ya, ada 3 ya. Yang pertama mengeliminasi income from subsidiary, yang kedua mengeliminasi reciprocal account, yang ketiga memunculkan non-controlling interest, non NCI share. Berarti ada 3. Kalau subsidiary-nya ada 2, berarti ada 6. Kalau subsidiary-nya ada 3, berarti ada 9. Ya, itu aja yang bikin agak jelimet. Tapi kalian kalau menyelesaikan satu persatu, kemungkinan besar kalian nggak akan ada masalah. Ini jurnal itunya ya, silakan dipelajari sendiri, sama aja tadi dengan perhitungan saya. Ini hanya ngecek aja angkanya betul nggak, ya. Tapi menurut saya kalian bisa pelajari, tapi kalau kalian masih bingung nanti bisa ditanyakan minggu berikutnya. Tapi ini nggak terlalu penting untuk dalam upaya kalian mengerjakan soal. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, ketua kelas ya siapkan, nanti dibagi. Ini ada pertanyaan itu kita ketemu jam 12.20 ya dari sekarang ya. Saya minta saya akan bagi 6 soal, exercise 2, exercise 92, 93 tidak ini nanti karena ini mutual holding, nggak tahu kenapa muncul di sini. Terus 94, 95, 96, 97 dan 98. Ya silakan dibagi. Terus soal problemnya nggak harus sekarang, tapi sudah saya bagi. Itu problem 1 itu untuk dibagi terserah nanti yang mau presentasi itu kelompok 1 dan 2. Terus problem 2 kelompok 3 dan 4, problem 3 kelompok 5 dan 6. Tapi kalau kalian bisa menerangkan hari ini boleh, kalau enggak nanti kita sisipkan waktunya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi sekarang tugas kalian setelah mempelajari, memahami atau mencoba memahami apa yang saya jelaskan, tolong kerjakan soalnya ya. Silakan ketua kelas boleh bikin breakout room di sini kan sudah saya jadikan host ya, bisa bikin atau terserah kalian mekanismenya apa. Tetapi yang penting kalian nanti jam 12.20 sudah hadir kembali di ruang Zoom ini dan mulai presentasi. Terserah mau kelompok mana duluan. Ketua kelas yang mengatur. Yang presentasi siapa juga terserah kelompoknya. Ya. Ada pertanyaan? Mohon maaf, Pak. Kalau untuk breakout room itu harus jadi host, Pak. Oke, ya saya buatkan host kamu gampang. Ini saya stop share ya. Baik, Pak. Nah, kamu jadi host ya. Oke.